Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Ta'lim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Ya, melindungi kita serta memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya dunia ini. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan terhadap diri kita dan mudah-mudahan kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang masalah kajian kita yang semalam tuh ibu-ibu. Semalam kita membahas tentang yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah salah satu bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang keempat atau yang ketiga juga boleh, yaitu melaksanakan zakat bagi yang mampu. Jadi zakat itu ada dibagi dua bagian, satu yang namanya zakat fitrah, satu namanya zakat mal. Semalam sudah kita bahas zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat pribadi masing-masing terhadap diri sendiri. Sedangkan zakat mal itu adalah merupakan lebih luas lagi penjabaran tentang zakat mal. Ya, oke, kita bahas. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang kita miliki oleh individu satu orang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Bu ya. Jadi zakat mal itu adalah terkait dengan zakat harta, zakat yang kita miliki. Jadi kalau seandainya zakat yang kita miliki, seandainya harta yang kita miliki itu memiliki kapasitas yang berlebih atau termasuk kepada ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat mal. Kita keluarkan harta kita itu untuk berbentuk zakat untuk kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adapun daripada syarat-syarat zakat mal itu adalah yang pertama, ya Bu ya, dengar ya Bu ya. Yang pertama itu adalah zakat mal itu milik penuh. Milik penuh itu maksudnya milik kita sendiri. Ya, maksudnya adalah hak milik penuh dari seseorang yang akan mengeluarkan zakat. Berarti harta itu zakat kita sendiri, penuh milik kita. Jadi kalau seandainya zakat itu terdapat yang seperti itu, maka sudah satu kewajiban syarat kita sudah terpenuhi. Bahwasanya harta yang kita miliki itu wajib kita keluarkan zakat malnya apabila telah memiliki satu ketentuan, yaitu zakat itu milik kita sendiri. Ibaratkan macam saya, Bu, saya punya harta misalkan entah 5M, kira-kira begitulah, banyak 5M itulah. Nah, 5M itu kalau hartaku sendiri, maka wajib aku untuk mengeluarkan harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah harta itu berkembang. Maksudnya berkembang itu adalah harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Ya, macam kita lah, punya toko, punya usaha, punya dagangan dan segala macam. Apabila usaha itu bisa berkembang dan menghasilkan harta, maka itu juga termasuk salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, intinya begitu, ada keuntungan dan ada kerugian setelah memasuki nanti waktunya nanti baru kita laksanakan zakat mal tersebut. Kemudian selanjutnya mencapai nisab harta. Maksudnya mencapai nisab ini adalah harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketetapannya. Harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan atau dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Ya. Jadi dalam arti kata ada beberapa takaran. Contohnya macam zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa kita keluarkan? 2 kilo 7, ya, 2 kilo 7 on. Ya, atau yang lebih bagusnya lagi 3 kilo. Sedangkan zakat mal ini, zakat harta ini 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki, maka kita keluarkanlah itu. Apabila itu mencapai daripada nisabnya, maka wajiblah bagi kita untuk mengeluarkan yang namanya zakat mal. Jadi kira-kira harta kita berapa jumlahnya setelah diapakan nanti, ya, setelah mencapai daripada nisab tersebut, maka keluarkanlah sebagian daripada harta tersebut. Jadi kalau misalkan tak tahu kita nanti berapa jumlah takarannya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh datang menjumpai kantor kepala urusan agama di kecamatan masing-masing. Kalau macam kita ini di Kua Kecamatan Tanjung Balai Utara, datanglah ke sana. Nanti insya Allah kami akan memberikan penjelasan terkait lebih dalam lagi bagaimana cara untuk menghitung jumlah daripada zakat mal tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah lebih dari kebutuhan pokok. Artinya adalah
Lebih dari orang yang berzakat, hendaklah kebutuhan minimal pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. Maksudnya kebutuhan pokok ini termasuk makan. Seandainya kalau kita makan, kan begitu kan, sudah lengkap kebutuhan pokok kita, belum lagi harta kita segala macam, nah itu salah satu juga syarat untuk melaksanakan yang namanya zakat mal. Ya, jadi lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu macam mana? Makan kita lah, makan sehari-hari. Jadi kalau seandainya kita makan kita pun terancam, ya kan, khawatir kita nanti entah hari ini makan besok tak makan, maka tidak diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat harta. Intinya seperti itu. Makanya konsep daripada zakat itu adalah membayar zakat bagi yang mampu. Yang mampu itu macam mana? Yang sesuai dengan tuntutan daripada syariat agama Islam. Kemudian selanjutnya, yang kelima itu adalah bebas dari hutang. Nah, ini juga terpenting bagi kita, ya. Apabila kita memiliki hutang yang belum terselesaikan, maka zakat mal tidak dibenarkan. Ya Bu ya. Maka zakat mal tidak dibenarkan. Kenapa? Karena zakat mal ini lebih banyak istilahnya hitungannya daripada zakat fitrah. Kalau macam zakat fitrah ini kewajiban kepada diri kita. Ya, intinya seperti itu. Saya rasa kalau macam-macam di daerah kita ini kan tak mungkinlah orang tak makan kayak macam di daerah-daerah yang sana-sana tuh. Jadi kalau untuk zakat fitrah saya rasa kita banyak yang istilahnya sebagai muzaki atau orang yang memberi zakat. Tetapi kalau untuk zakat mal ini agak lebih banyak perhitungannya. Karena ini akan dihitung sebanyak jumlah harta yang kita miliki. Ya Bu ya, harta yang kita miliki, bukan harta orang lain yang kita bahas bah. Nanti kalau harta orang lain nanti kita bahas, mengapa pula yang punya harta. Jadi harta kita sendiri yang kita bahas. Jadi kita hitung berapa kosnya, berapa ketentuannya. Kalau memang itu melebihi daripada nisabnya, maka keluarlah zakat tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah haul. Haul itu apa Ustaz? Haul itu adalah waktu. Waktu pelaksanaan zakat mal. Kapan itu dilaksanakan? Syarat yang tak boleh ditinggalkan selanjutnya adalah kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun, khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan serta hasil pertanian, buah-buahan dan rikas tidak memiliki syarat haul. Jadi intinya kapan panen keluarkan. Kira-kira bentuknya seperti itu. Tapi kalau untuk zakat ternak itu minimal 1 tahun. Jadi kalau sudah mencapai haulnya, maka laksanakanlah seperti itu. Jadi dalam arti kata seperti yang dikatakan oleh di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 103 mengatakan, artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa dan mendoalah untuk mereka. Jadi dalam arti kata harta yang kita miliki itu bukan semata-mata harta kita, itu ada hak-hak orang-orang yang ada di sana, termasuk dia 8 asnaf orang-orang yang mustahak. Salah satunya adalah orang fakir dan miskin. Jadi ada hak mereka di situ. Makanya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada yang 6 perkara, maka laksanakanlah tugas ini, yaitu melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu membayar zakat. Ya, membayar zakat bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan daripada hukum zakat mal itu adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang kita miliki, dan zakat mal itu hukumnya wajib. Jadi ibu-ibu jangan lagi tunda-tunda ya. Kalau memang sampai haul dan nisabnya, maka keluarkanlah zakat kita tuh. Karena apapun ceritanya, kalau sudah kita tunaikan itu, kalau kita laksanakan itu, kita merasa tenang, tidak ada beban di antara kita. Bahkan orang yang kita beri zakat itu akan mendoakan kita, mudah-mudahan harta kita akan terus bertambah, dan insya Allah harta kita itu menjadi berkah bagi kita. Adanya orang kaya tapi tak berkah hartanya, penyakitan saja, makan tak sodap, ada saja karang beban. Tapi kalau misalkan harta kita bagus, berkah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, maka harta itu akan menjadi manfaat bagi kita dan juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi saya rasa mungkin ini Bu yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, kesimpulannya adalah mari kita melaksanakan rukun Islam, khususnya membayar zakat. Jadi ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku diri kita sebagai orang muslim atau muslimah, maka laksanakanlah segala perintah Allah dan jauhi larangannya. Apa perintah Allah? Salah satunya adalah berzakat bagi yang mampu. Jadi mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.